Kutu Film akui ending battle series Monarch Legacy of Monsters season pertama itu adalah salah satu battle paling epic di Monsterverse. Bahkan ada beberapa adegan yang lebih epic daripada film-filmnya. Kok bisa? Padahal kan ini cuman series. Kali ini kita akan kilas balik ngelihat keepikan ending battle series Monarch season pertama. Dan alasan kenapa Godzilla sangat-sangat terlihat berwibawa di series ini. Mari kita bahas guys. Oke, jadi pas Kutu Film nonton Monarch Legacy of Monsters Season 1 untuk pertama kalinya, Kutu Film sebagai fans Godzilla menyadari bahwa setiap kali Godzilla muncul di series ini, itu rasanya sangat epic banget guys. Dan jadi hal yang paling ditunggu di setiap episodenya. Pastinya kalian juga ngerasa gitu kan? Soalnya di episode pertama aja kita langsung ditunjukin sama Godzilla. Sehingga kita jadi berharap di episode-episode berikutnya Godzilla muncul lagi gitu. Ini tuh kayak pepatah, apa yang kita tuai itu yang kita dapat. Bukan. Apa yang series ini janjikan itu yang diharapkan selalu terjadi. Intinya sejak episode awal, Monarch Season 1 itu menjanjikan kemunculan Godzilla guys. Walaupun kenyataannya Godzilla tidak selalu hadir di setiap episodenya. Nah ini justru yang bikin series ini bagus dan bikin setiap kemunculan Godzilla jadi spesial. Kita kan nonton series ini tujuannya memang buat lihat Godzilla gitu. Dan ketika sosok yang kita harapkan itu jarang muncul, rasa penasaran kita semakin naik. Jadinya setiap Godzilla muncul itu rasanya spesial banget. Kayak luar biasa, menakjubkan. Apalagi series ini memang sengaja memperlihatkan keepikan melebihi film-filmnya setiap Godzilla muncul. Jujur aja guys, adegan Godzilla seperti ini yang dimana para tokohnya sangat dekat dengan tubuh Godzilla yang terbaring itu udah gak diliatin lagi setelah film Godzilla King of the Monsters. Sehingga kita terkesima banget ketika ada adegan close up kayak gini di sebuah series. Kita kayak diajak ngelihat Godzilla sedekat mungkin layaknya para tokoh di dalamnya. Di film Godzilla 2014 dan Godzilla King of the Monsters, adegan kayak gini tuh ada. Tapi di film-film setelahnya itu gak ada. Jadi pas adegan ini ditayangin tahun 2023, jauh setelah film King of the Monsters, kita jadi diingatkan kembali dengan adegan Godzilla baru bangun ini di film Godzilla 2014 dan juga adegan Dr. Serizawa nyentuh Godzilla ini. Feel-nya sangat amazing. Semua penampakan Godzilla di series ini memang amazing, mulai dari flashback Godzilla ngancurin jembatan Golden Gate, kemunculan di Jepang tahun 1950-an, adegan Godzilla baru bangun setelah jadi gunung, dan yang paling amazing adalah ending battle yang gak diduga-duga menjadi salah satu battle paling epic di Monsterverse. Tapi banyak dilupakan banyak fans. Alasannya karena ini series yang tentu aja hype sama ekspektasinya beda sama film. Di ending battle ini banyak banget adegan low angle kayak gini yang ngebuat Iron Dragon kelihatan ngeri banget guys. Gerakan-gerakannya juga gak dibuat cepat, sehingga gak terkesan gerasa-gerusu kayak di film Godzilla vs Kong ataupun The New Empire. Jadi ketegangannya berasa banget. Di sini, Lee Shaw terpaksa harus keluar pot pengintai untuk menyambungkan kembali pot tersebut dengan perangkat utamanya. Dan di sini hal paling epic terjadi, suara raungan The Big G dari portal. Asli ini kayak best moment banget sih. Kayak scene ketika Godzilla nyampe di Boston di film Godzilla King of the Monsters. Terus secara perlahan, the one and only yang selalu kita tunggu-tunggu di setiap episode akhirnya muncul secara full. Pas nonton adegan ini untuk pertama kalinya, Kutu Film dalam hati bilang, kok visualnya kayak film ya? Bahkan hati Kutu Film ini meronta-ronta pengen bilang kalau kualitas visual Godzilla-nya melebihi film-film Monsterverse kebanyakan.
Ketajaman dan kerealistisannya mirip kayak film Godzilla 2014, tapi dengan desain Godzilla King of the Monsters. Terus adegan serangan Iron Dragon ini benar-benar ngingetin kita sama battle Godzilla versus Muto. Tapi ini next level lagi, karena sinematografinya ini lebih bikin intens. Karena battle kali ini gak terdistract sama adegan manusianya. Kita benar-benar dikasih giliran buat ngeliat battle yang epic setelah sekian lama nyimak apa yang dilakukan para tokoh-tokoh di series ini. Dan momen paling epic yang cuman ada satu kali di sepanjang series ini akhirnya muncul guys. Godzilla menyemburkan napas atomnya. Ini udah pasti ngingetin kita sama adegan puncak di film Godzilla 2014 yang dimana Godzilla menyembur kerongkongan Muto hingga kepalanya putus. Bedanya, di sini kita dibikin ngerasain efek dari semburan tersebut lewat Li Shou yang terpental karena gelombang semburan Godzilla. Di sini semburan napas atom Godzilla gak dibikin one shot one kill, sehingga setelah momen epic tersebut, kita seolah-olah dikasih aksi tambahan yang dimana Godzilla ini benar-benar kerasa ngamuk pas dia ngelempar Iron Dragon ke portal. Sampai di titik Godzilla berdiri sambil megangin sayap Iron Dragon yang putus ini, Kutu Film makin sadar bahwa banyak adegan Godzilla di ending battle ini yang jarang ada di filmnya. Yaitu full shot kayak gini guys. Adegan yang ngeliatin bentuk full dari Godzilla Monsterverse. Ini jarang banget asli. Iya sih, di film Godzilla and Kong The New Empire ada, cuman coba bandingin guys. Kualitasnya itu beda. Yang di series ini lebih realistis, Godzilla bener-bener farming aura tanpa pamer. Yang satu ini kayak mau pamer otot ke cuwi-cuwi Roblox di siang bolong. Yang satu kalau kembali ke lautan biasa aja tapi berwibawa. Yang satu ini dibikin ribet yang nonsens, harus naik gunung dulu. Jadi itu dia guys, salah satu battle paling epic di Monsterverse yang banyak terlupakan gara-gara berasal dari sebuah series. Ending battle ini benar-benar ngasih menu utama setelah kita ngikutin cerita para tokoh-tokoh di series ini. Jadi rasanya tuh kayak puas pas namatin season pertama ini. Gimana guys, kalian jadi penasaran gak sama ending battle Monarch Legacy of Monsters season kedua nanti? Silahkan komentar di bawah guys. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Jika kalian suka, silahkan klik like-nya. Dan jangan lupa buat share ke teman-teman kalian yang suka pembahasan mengenai dunia Godzilla. Saya Kutu Film, see you in the next video.